Shalom, salam jumpa pemirsa jemaat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah live streaming YouTube Minggu hari ini tanggal 28 Juni 2020. Tetap kita masih beribadah di rumah masing-masing. Persiapan protokol kesehatan pemerintah kita sudah siapkan, dan pada waktunya kami akan umumkan untuk kita beribadah secara berjemaah. Karena pemerintah pun sudah mengimbau untuk gereja boleh dibuka, dan mari kita sama-sama berdoa supaya pemerintah dikuatkan, kita masyarakat bersatu melawan COVID-19 dengan cara tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga kebersihan dan imun tubuh. Selalu olahraga, tetapi juga kita jaga kebersihan hidup kita. Nah, karena itu pagi ini kita akan mendengar firman Allah terkait dengan pengenalan akan Kristus secara benar. Terkait dengan minggu lalu Bapak sudah khotbah, dan kita akan lanjutkan dengan kebenaran firman Tuhan ini yang akan menolong kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau. Kami sungguh berterima kasih bahwa penyertaan-Mu sungguh nyata. Sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari telah berlalu. Bahkan hari-hari kami, Tuhan sendiri yang menggembalakan. Tuhan sendiri yang menuntun dan memberkati kami. Sehingga kami ada di hari Minggu yang cerah ini. Boleh beribadah walaupun di rumah masing-masing. Karena kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan jarak. Engkau hadir di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus. Kehadiran-Mu memberikan kami sukacita, kemenangan, terlebih kesembuhan, bahkan doa-doa kami, pergumulan kami. Tuhan Yesuslah jawaban atas. Berkati umat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Dan setiap kami yang mendengar, membuka hati dan percayakan firman Allah akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap membaca, mendengar firman Allah, serta melakukan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu saya telah berkhotbah terkait dengan mengenal firman Allah atau mengenal Kristus secara benar. Kata Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi pasal 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Kristus, kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaan. Bahkan Paulus dengan jelas mengatakan, oleh karena pengenalan akan Kristus yang lebih utama dan yang sangat penting, maka semuanya itu kuanggap sampah. Apa itu yang Paulus katakan sampah? Itulah gelar, itulah nama baik, itulah harta kekayaan. Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia, dan itu satu keberuntungan yang dahsyat. Ketika jemaat Tuhan mengasihi Tuhan, maka dia akan semakin mengenal akan Kristus. Sejauh mana pengenalannya akan Kristus kepada firman Allah, sejauh itu juga pengorbanan, pelayanan, dan kesetiaannya kepada Tuhan. Semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan, maka semakin dalam pula cinta kita kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara, kita akan membaca kembali firman Allah yang akan menolong dan memberkati kita sekalian. Saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Mari jemaat Tuhan, silakan membuka firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, perikopnya di sana tentang hal kekhawatiran. Tetapi ada sisi lain yang akan kita membahasnya. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ucapan langsung yang keluar dari mulut Yesus sendiri terkait dengan kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah,
apa yang Yesus maksudkan dengan kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita bicara kerajaan Allah, maka tentu yang dimaksud oleh Yesus di sana adalah bagaimana seseorang mengutamakan, mementingkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Bagaimana firman Allah tertanam di dalam hatinya, kemudian dia bertumbuh, dia merenungkannya dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Kerajaan Allah itu berbicara soal otoritas Allah. Adakah Allah sungguh berdaulat atas hidup saudara dan saya secara pribadi? Adakah kita memberi dia kesempatan untuk berbicara atas diri kita? Memberi Allah untuk waktu yang terbaik dalam hal doa, misalnya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kerajaan Allah berbicara, kita tidak bisa mengabaikan kuasa Tuhan. Jangan kita menghalangi, membatasi kuasa Allah untuk bekerja dalam diri kita hanya dengan otak akal kita. Jadi ketika Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka tentu yang dimaksudkan di sana kerajaan Allah tidak hanya bicara soal otoritas, kemahakuasaan Allah, kedaulatan Allah, tetapi kita menghargai begitu rupa berkat-berkat Allah. Waktu-waktu kesempatan yang Tuhan beri. Dan kita tahu kita ada dalam masa pandemik 19 ini, COVID-19. Tentu sebagai anak Tuhan, kerajaan Allah itu kita sungguh membutuhkannya. Sebab ketika kita bicara kerajaan Allah, maka kita sungguh membutuhkan intervensi kuasa dan kasih Allah bekerja dalam diri kita. Adakah kita selaku umat Tuhan memberi kesempatan untuk Allah berbicara dan bekerja, melibatkan dia secara nyata di dalam semua rencana, bahkan semua pergumulan kita? Saya melihat COVID-19 ini atas seizin Tuhan. Kemudian pemerintah telah melakukan begitu program yang luar biasa untuk menyelamatkan rakyat, untuk menyelamatkan masyarakat kita yang ada di kota Jayapura ini. Kita tahu tren dari COVID-19 ini. Hari-hari ini kota Jayapura begitu merebak. Kemarin saja di Pasar Yotepa, orang yang terpapar COVID melalui rapid test 394 orang. Dan ini rekor, saudara-saudara. Sampai Ketua Gugus COVID, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Insinyur Haji Rustam Sahrul mengatakan rekor, kalahkan Pasar Hamadi. Sehingga kebijakannya adalah menutup sementara Pasar Yotepa demi keselamatan rakyat, demi keselamatan masyarakat. Dan ini kita perlu dukung dalam doa, upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Kita harus menjadi masyarakat yang dengar-dengar. Contoh apa yang pemerintah anjurkan, protokol kesehatan, selalu gunakan masker kalau mau keluar, itu pun kalau penting. Anda yang kedapatan dan kena rahasia tidak pakai masker, maka Anda diberi gelar OKD. Anda akan didisiplinkan, didenda, baru dihukum. Dan Anda menggunakan baju orange, orang kepala batu. Itu berarti Anda tidak mematuhi protokol kesehatan dan tidak membantu pemerintah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat betapa pemerintah begitu mengasihi masyarakatnya, rakyatnya. Benarlah Alkitab mengatakan pemerintah adalah wakil Allah. Sebagai masyarakat yang dengar-dengaran, yang taat hukum, mari saudara-saudara kita memberi kuasa Tuhan untuk bekerja. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya minta jemaat Tuhan, saudara-saudara yang rajin berbakti,
Kemudian di rumah aja banyak baca Alkitab. Dan biarkanlah Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Selain saudara mengerjakan pekerjaan sehari-hari, tetapi selalu connect dengan Tuhan. Karena Yesus mengatakan hal ini secara langsung, berarti dia punya maksud dan tujuan. Kenapa saudara-saudara Yesus mengatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya hal itu akan ditambahkan kepada. Karena Yesus sudah melihat dengan umat Tuhan, saudara yang mengikut Yesus memiliki kuasa dari Tuhan, memiliki kerajaan Allah, otoritas dari Tuhan. Tentu di sini kerajaan Allah berbicara soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, sebagaimana yang Rasul Paulus tuliskan dalam surat Roma kepada jemaat di Roma, Roma pasal yang ke-14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Karena Yesus pun menekankan hal ini terkait dengan jangan kamu khawatir, jangan kamu gelisah, jangan kamu takut soal apa yang kamu makan, minum, pakai. Sebab masa pandemi COVID ini saya mau kasih tahu kepada jemaat Tuhan, apalagi ini normal ketika mau diterapkan, ini bukan sementara waktu, tetapi ini bisa makan waktu yang lama. Paling cepat 2 tahun dan bisa juga paling cepat 4 tahun. Apa artinya? Artinya bahwa new normal ini, kebiasaan-kebiasaan baru ini perlu dipersiapkan secara baik. Karena mengubah sesuatu kebiasaan, saudara-saudara, butuh proses. Karena itulah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, COVID-19 ini banyak mengajarkan hal yang positif kepada kita. Ini kesempatan untuk saudara banyak baca Alkitab, banyak berdoa, banyak berserah diri kepada Tuhan. Dunia sedang menawarkan begitu banyak rupa, begitu banyak hal, tetapi kita yang memfilternya. Kebenaran firman Tuhan, yaitu Roh Kudus penolong, memberi kita kepekaan untuk memilah hal itu. Dan firman ini datang kepada kita juga pada hari ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Milikilah kasih dan kuasa Allah itu. Kerajaan Allah berbicara soal kebenaran firman Allah, berbicara soal damai sejahtera dan sukacita. Ini yang lebih penting. Kita harus memiliki damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Sebab bukan soal makan dan minum, saudara-saudara. Soal makan dan minum, semua bangsa-bangsa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mencarinya. Kita juga membutuhkannya. Tetapi syaratnya ini, utamakan Tuhan. Ketika kerajaan Allah dan kebenaran Allah sudah ada dalam diri kita, saya mau kasih tahu rahasia, maka Tuhan akan sendiri memikirkan apa yang kita butuhkan, saudara. Karena kadang kita berpikir ini kebutuhan saya, kenyataannya tidak dijawab, ataupun itu yang membahayakan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab semua kebutuhan kita, yang menolong kita, saudara-saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bicara soal mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Membaca, merenung firman, lalu mengimplementasikannya secara sederhana, dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena itu Yesus pun berkata dalam firman-Nya, Yohanes pasal 8 ayat 32, Yohanes pasal 8 ayat 32, ketika kebenaran itu kau miliki dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tentu kebenaran di sini yang dimaksudkan adalah pribadi Yesus sendiri. Sebab kita sebagai pengikut Yesus, pusat kebenaran kita adalah Yesus Kristus. Kita tidak boleh berpaling kepada yang lain, hanya kepada Yesus. Dialah Tuhan, dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan kita yang percaya sungguh beruntung.
Kita yang telah memilih Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah satu keuntungan besar. Tidak salah kalau Kidung Jemaat mengatakan, ya untungku besar jika Yesus milikku. Saudara yang memiliki Yesus dan menjadikan dia harta di atas segala-galanya, saudara adalah orang yang sangat beruntung dalam hidup. Jangan sia-sia memilih, saudara. Jangan sampai engkau menyesal setelah engkau mati. Karena kalau orang sudah mati, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, saudara. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu secara pribadi. Jadikan dia sebagai penguasa tunggal atas hidup. Dan yakinlah, percayalah, engkau sangat beruntung memiliki Yesus. Engkau ada di jalan yang tepat, alamat yang tepat. Tidak ada penyesalan, saudara. Karena Yesus sendiri sudah mengatakannya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bersyukurlah kita sekalian yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Jadikan dia sebagai gembala yang agung dalam hidup saudara. Penolong yang agung. Juru Selamat, saudara-saudara. Tidak boleh ada yang lain. Di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus yang memberikan kita keselamatan dan kekuatan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tadi dikatakan, ketika kerajaan Allah dan kebenarannya, damai sejahtera sukacita dari Tuhan, kebenaran firman Allah menjadi milik kita, maka semuanya itu yang lain-lain ditambahkan. Saudara butuh apa hari-hari ini? Di masa pandemi COVID ini, apa yang saudara perlukan? Pemulihan jangka panjang. Anda butuh apa? Silakan bawa datang kepada Tuhan. Semua rencana, silakan libatkan Tuhan. Ini yang disebut mendahulukan kerajaan Allah. Melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita, maka semua itu akan terlaksana. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 kita tidak tahu kapan dia selesai. Ibadah pun kita belum bisa karena protokol pemerintah memang harus disiapkan secara ketat. Ada waktunya saat kita beribadah. PJBT Indonesia Jemaat Haleluya, saya berdoa supaya kita siap diri. Apakah itu bulan September? Terlalu lama? Tentu. Waktu akan berjalan begitu cepat. Anda nikmati saja di rumah aja. Jalankan protokol kesehatan secara ketat. Pakai masker, cuci tangan, jangan berkerumun. Selalu jaga kesehatan, tingkatkan imun tubuh, selalu andalkan Tuhan. Dan ketika hal-hal seperti ini kita ikuti secara ketat, kita akan lihat pertolongan Tuhan senantiasa membela kita. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Biarlah firman Allah yang baru saja kita baca ini menolong kita dan memberkati kita sekalian. Anda yang sakit, Anda punya kerajaan Allah, kebenaran, kasih dan kuasa Tuhan, sukacita damai sejahtera Kristus akan merontokkan semua persoalan-persoalan, penyakit apapun, pergumulan apapun. Yang penting saudara berdamai dengan Tuhan. Tuhan akan menolong saudara. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kesehatan, kekuatan, prestasi, cita-cita Tuhan akan memberkati. Kebutuhan rohani, kebutuhan material jasmani Tuhan akan memberkati. Kiranya jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan akan kasih karunia. Biarlah engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Dan kau akan lihat, kau akan terus menghasilkan buah. Dan tidak kenal musim. Dan buah saudara itu lebat. Buah saudara itu untuk memuliakan Tuhan. Tentu buah-buah di situ adalah buah-buah yang Tuhan nikmati. Sesama kita akan nikmati. Buah di situ bicara soal buah pertobatan. 9 buah roh, karunia-karunia roh. Kita menjadi saksi kebesaran Tuhan, memasukkan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan. Tuhan berkati kita sekalian saudara. Amin buat firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Firman-Mu hidup dan berkuasa. Walaupun singkat, tetapi firman-Mu ini memberi kami damai sejahtera dan sukacita. Kau tolong kami supaya kami selalu mengutamakan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Adapun jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Mereka yang percaya disembuhkan, ditolong oleh Tuhan. Sakit kepala, sakit mah, sakit kaki, dan lain sebagainya, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada yang bergumul, punya pergumulan, Engkaulah jawaban satu-satunya dalam hidup mereka. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa, kami jalani bulan-bulan ini bersama dengan Tuhan. Dan kalau kami ada hari ini tanggal 28 Juni, semua karena kasih karunia Tuhan. Pertolongan Tuhan, kebesaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.